Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya, kalaupun ini terlambat, ini karena sesuatu hal di mana saya terlalu mengantuk tadi malam sehingga tidak bisa rekaman. Dan pagi ini walaupun terlambat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan biarlah Tuhan terus menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kita. Saya akan membacakan Mazmur 15, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa, dan damai sejahtera daripada Allah menyertai setiap kami. Dan biarkan kami tetap semangat dalam Engkau dan terus melakukan apa yang Kau kehendaki sehingga kami tidak akan tergoyahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya akan bacakan tetap Mazmur 15, bagian terakhir, yang bagian keempat. Dari tidak akan goyah selamanya, takkan goyah selamanya, ya, itu tema kita. Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang tidak berlaku, tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Dan ini pembahasan kita, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan saya bersyukur kita bisa kembali bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan dalam tema firman Allah, di mana kita tidak akan goyah selamanya, bagian yang keempat dan terakhir. Dan pertanyaan masih tetap sama, apakah yang harus kita lakukan agar kita tidak goyah selamanya? Yang harus kita lakukan agar kita tidak goyah selama-lamanya menurut Mazmur 15, 1 sampai dengan 5, khususnya ayat 5, adalah dikatakan yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Jadi bagian yang pertama adalah ayat 2, bagian ketiga adalah ayat yang ketiga, bagian keempat, bagian pertama ayat kedua, bagian kedua ayat ketiga, bagian ketiga ayat keempat, bagian keempat ayat kelima. Itu yang benar. Puji nama Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan, dikatakan Alkitab, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya, kita seringkali melihat orang-orang yang meminjamkan uangnya dengan makan riba. Itu riba itu sangat tidak menyenangkan, dan Alkitab katakan orang yang makan riba akan berlawanan dengan Tuhan. Memang ada satu ayat mengatakan kepada orang asing, kamu boleh mengambil riba, tetapi dalam hal-hal yang terbatas. Artinya begini, bahwa riba itu kan, karena orang tua saya dulu ketika dalam masa-masa sulitnya, saya melihat bahwa orang-orang yang meminjamkan uang itu bunga berbunga, ya. Jadi udah pokoknya berbunga, bunganya lagi berbunga. Itu yang habis, ya. Jadi saya masih melihat benggolan emas orang tua saya itu yang banyak, tetapi ketika saya pulang kampung sudah benggolan emas itu tidak tahu. Karena apa? Itu kan menjadi boroh
Kalau mereka kalau tidak bisa pinjam, ya itu diambil. Dan itu sangat menyedihkan. Dan itu sebabnya ketika saya pulang kampung dan saya mengatakan, Mama boleh mengambil apa saja yang Mama pulangkan segala apa yang Mama hutang. Dan pada akhirnya semua utang-utangnya diselesaikan. Lalu kemudian saya mendapatkan sebuah cincin. Sebenarnya saya tidak mau menerima, tapi orang tua saya katakan, ini cincin bapakmu dan biar saja kamu yang pakai. Jadi itu cincin dari peninggalan orang tua saya, walaupun saya tidak suka pakai yang begitu. Tetapi ya begitu, tetap saya pada akhirnya saya terima setelah. Jadi pada waktu itu saya bilang kepada orang tua saya supaya menyelesaikan, supaya tidak ada lagi utang piutang ketika mereka kita pulang dari kampung halaman ke rantau kembali. Dan puji nama Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita kadangkala bisa terjerembab kepada hal-hal yang seperti ini. Tapi saya salah satu yang kalau meminjamkan uang, saya bukan tidak mau meminjamkan uang, tapi saya tidak pernah mengambil riba. Tetapi oleh karena itu pula lah, dan juga saya tidak pernah mau menahan barang orang, dan juga kemudian tidak juga memberikan setelah mereka pulang. Tetapi kebanyakan mereka yang tidak seperti itu tidak mengembalikan. Dan pada akhirnya setelah itu saya akhirnya meminjam. Kalau mereka butuh betul, kalau saya punya saya beri, kalau tidak ya saya bilang nggak ada. Tapi kalau punya, mereka pinjam untuk sesuatu mungkin pendidikan, harus saya bilang kamu harus berikan sesuatu kepada saya. Dan kalau itu kita berikan, biasanya mereka akan kembalikan. Tapi kalau tidak ada yang diberikan, itu kita akan pecok habis-habisan. Jadi sebenarnya kalau orang mengasih pinjam itu dengan baik, seharusnya kita sebagai orang percaya, karena saya juga orang yang pernah minjam, tetapi saya bukan ada banyak teman juga yang tidak melakukan itu, dan saya nggak pernah juga diribai orang gitu, ya terkecuali di bank. Tapi kan di bank nggak bunga berbunga. Kalau Anda tidak bisa membayar, ya disita saja barangnya yang Anda jaminkan, kan itu saja. Tapi tidak bunga berbunga. Nah, jadi orang yang tidak akan goyah itu dikatakan orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan saya melihat orang-orang yang membungakan uangnya, pertama, anak-anaknya banyak yang tidak hidup benar. Yang kedua, saya melihat sakit penyakit selalu silih berganti datang. Yang ketiga, mereka akan menjauh dari Tuhan. Jadi betapa mengerikannya kalau kita meminjamkan uang dengan riba. Jadi jangan. Dan Alkitab katakan juga, yang kedua dikatakan, yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Saya itu telah dipersekusi orang, pernah didakwa orang, dan kemudian saksinya itu ya karena dia mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, yaitu melawan, mengatakan dengan saksi dusta. Tapi saya tetap percaya bahwa kemenangan itu, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, kemenangan akan selalu bagi orang-orang yang benar. Walaupun mungkin kadang-kala terseok-seok, tetapi kita akan mengalami kemenangan. Dan saya bisa melihat bagaimana orang-orang yang melakukan suap, jadi kita dipersulit, yang tidak punya uang kita dipersulit. Satu kasus saya alami, bagaimana mobil saya 1 tahun 2 bulan itu tidak bisa selesai. Sampai pada akhirnya kita harus minta pertolongan kepada orang-orang yang kita bisa harapkan begitu. Nah, kadang-kala manusia itu begitu. Sudah tahu orangnya tapi nggak mau nangkap, nggak mau juga persoalan, karena kadang-kala uang harus berlandaskan uang.
Tetapi dikatakan oleh Alkitab kalau kita mau teguh, jangan. Nanti makanya ada satu orang, saya bilang kepada seseorang aparat, saya bilang begini, jangan kau beri uang suap atau uang korupsi atau uang pemerasan kepada anak-anakmu. Darahnya nanti akan berteriak, dan ketika berteriak dia bisa saja menjadi orang-orang yang berdosa. Artinya saya sudah melihat juga bagaimana seseorang anaknya begitu jahat karena diberikan asupan-asupan yang tidak, darahnya itu tidak menerima dan pada akhirnya memberontak. Jadi kepada Anda apapun pekerjaan Anda, apalagi diberikan wewenang, jangan Anda sampai korupsi, jangan Anda sampai memeras, karena itu akan membuat Anda akan mengalami, kalau tidak masa kini, masa tua Anda, anak-anak Anda, masa depan Anda, dan juga Anda terputus dengan Tuhan kalau Anda tidak bertobat. Jadi itu sebabnya dikatakan kalau kita mau teguh, jangan menerima suap, karena suap akan membuat kita tidak bisa melihat kepentingan orang lain, hanya kepentingan orang yang menyuap, dan itu bisa memutarbalikkan kebenaran. Dan ketiga, kalau kita tidak mau goyah, dikatakan jadilah pelaku firman Allah. Jadi siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapakah yang boleh diam di gunung Tuhan, yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak berbuat jahat terhadap menampakkan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, dan tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak menjalankan uangnya dengan makan riba, ya, dan tidak menerima suap untuk melawan orang yang tidak bersalah. Ingat, siapa yang berlaku demikian, jadi kalau kita melakukan firman Allah, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Dan diberkatilah kita, semoga kita adalah orang-orang yang tidak tergoyahkan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan ini seri terakhir, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita tidak mau tergoyahkan dalam hidup ini, dalam iman kita, dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus, baca ini Yesaya 15 ayat 1 sampai dengan 5, dan lakukan dalam hidup dan dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di saat-saat badai, di saat goncangan, di saat masalah yang besar, tetapi Tuhan selalu membuat kakiku teguh berdiri oleh karena kasih-Nya, oleh karena pertolongannya. Bukan karena hebat saya, tetapi karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarlah Tuhan kami adalah orang-orang yang tidak tergoyahkan, oleh karena kami tahu rahasianya, tahu melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan biarkan selama beberapa waktu kami telah mendengarkan dari pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, Tuhan, kiranya membuat pembelajaran bagi setiap kami untuk kami berlaku sesuai dengan firman Allah. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit kami perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap mereka-mereka yang memiliki persoalan. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Setiap persoalan yang mereka alami, Tuhan tolong mereka sebagaimana firman-Mu. Aku akan memberikan kelegaan kepada mereka-mereka yang datang kepadamu. Kami datang, dan kami telah datang kepadamu, dan engkau melakukan mujizat dan pertolongan. Terima kasih, kami bersyukur dalam dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan menolong kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita.